Haji berdiri di depan gerbang besar yang terbuat dari besi hitam. Tangannya menggenggam rantai dengan kunci yang mulai berkarat. Ia melirik rumah di depannya, bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang, seperti raksasa tak bernyawa. Cahaya lampu jalan memantulkan bayangan rumah itu ke trotoar, membuat suasana semakin mencekam. Setiap malam, rumah itu seperti bernafas sendiri. Sunyi, tidak ada suara kendaraan lewat, tidak ada tawa penghuni, hanya ada Pak Raji. Aneh ya? Gumamnya sambil menyeka keringat di dahinya. Rumah sebesar ini, tapi rasanya kosong, atau mungkin tidak. Pak Raji hidup sendirian, umurnya sudah setengah abad, tetapi tubuhnya masih kuat. Ia dikenal sebagai orang yang jujur dan rajin. Alasan kenapa pemilik rumah ini memilihnya untuk menjaga properti ini. Pemiliknya, seorang pengusaha kaya, jarang datang. Bahkan, wajahnya pun mulai samar di ingatan Pak Raji. Pak, tolong jaga rumah ini baik-baik. Begitu pesan pemilik rumah saat terakhir kali mereka bertemu beberapa bulan lalu. Namun, menjaga rumah ini bukan tugas biasa. Setidaknya, menurut tetangga-tetangga di sekitar sini, mereka bilang rumah ini angker. Pak Raji mengingat salah satu cerita seorang ibu di rumah sebelah. Lampunya suka mati sendiri, pintu tiba-tiba kebuka, dan ada yang bilang pernah lihat bayangan di dalam rumah. Ia tidak percaya waktu itu, tapi sekarang, setiap malam, ia mulai ragu. Lampu di dalam rumah sering berkedip, seperti ada yang memainkan saklarnya. Pintu-pintu yang sudah ia kunci rapat sering terbuka sedikit, cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pernah, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Pelan, tapi pasti. Saat ia memeriksa, ruangan itu kosong. Mungkin tikus, katanya pada dirinya sendiri malam itu. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ini bukan tikus. Pak Raji menarik napas panjang. Angin malam menusuk kulitnya, membawa bau lembab yang aneh, seperti bau kayu basah bercampur tanah. Ia menutup gerbang dan kembali ke pos penjaga. Di sana, hanya ada satu kursi reot, sebuah meja kecil, dan lampu temaram yang bergetar, seperti akan mati kapan saja. Di pos itu, ia menghabiskan malamnya, duduk diam, mendengar suara angin, dan menunggu pagi datang. Tapi rasa aman tidak pernah sepenuhnya kembali. Ada sesuatu di dalam rumah itu, dan ia tahu rumah ini tidak kosong. Bisiknya, aku hanya berharap mereka membiarkanku sendiri. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Jam di dinding pos penjaga menunjukkan pukul 11:10. Pak Raji membawa senter kecilnya dan berjalan menuju rumah besar yang ia jaga. Udara malam dingin menusuk, dan setiap langkahnya menimbulkan suara lembut di atas paving yang lembab. Rutinitas ini sudah biasa baginya, memeriksa pintu, memastikan semua terkunci, dan memeriksa lampu-lampu di dalam rumah. Namun, malam ini berbeda. Ketika ia mendekati pintu utama, sebuah suara keras menghentikan langkahnya. Seperti pintu yang dibanting dengan kasar. Suaranya bergema, membuat jantung Pak Raji berdebar. Ia berdiri diam di depan pintu, mencoba mendengarkan. Tidak ada suara lagi. Perlahan, tangannya yang gemetar memutar kunci. Pintu itu berderit pelan saat terbuka. "Siapa di dalam?" serunya. Suaranya terdengar serak. Tidak ada jawaban. Pak Raji masuk, menyalakan lampu lorong. Cahaya kuning menyala sekejap, menerangi dinding-dinding kosong. Ia berjalan menyusuri lorong, matanya waspada ke setiap sudut. Tiba-tiba, lampu itu padam. Klik, gelap langsung menyelimuti ruangan. Ia menyalakan senter dan menyapu cahayanya ke sekeliling. Dadanya terasa berat. Hanya ada dinding kosong,
tapi ia merasa sesuatu sedang memperhatikannya. Di pojok matanya, ia melihat bayangan cepat. Seperti seseorang yang berlari, ia segera mengarahkan senter ke arah itu. Tapi tidak ada apa-apa. Paraji menelan ludah, lalu mundur perlahan ke pintu depan. Ia mengunci pintu itu dengan cepat dan berjalan kembali ke pos penjaga. Tangannya basah oleh keringat. Keesokan harinya, Paraji memanggil seorang tukang listrik. Mereka memeriksa seluruh instalasi di rumah itu. Tukang listrik itu membuka panel listrik dan mengutak-atik kabel-kabel di dalamnya. Semua baik-baik saja, Pak. Tidak ada yang rusak, kata tukang listrik sambil menutup panel. Paraji mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Malam berikutnya, Paraji duduk di pos penjaga dengan teh hangat di tangannya. Ia berusaha menenangkan pikiran, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya imajinasi. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di gerbang besi besar itu, ia melihat sosok berdiri, tinggi, besar, dengan tubuh yang gelap seperti bayangan. Dua mata merah kecil menatap lurus ke arahnya. Pak Raji terpaku, matanya tidak berkedip, memastikan bahwa yang ia lihat benar-benar ada. Tehnya hampir tumpah dari genggamannya. Ia berdiri perlahan, mengambil senter, dan berjalan ke arah gerbang. Namun, sebelum ia mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Pak Raji berhenti di tengah jalan, tubuhnya kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada siapapun. Tapi perasaan itu kembali perasaan bahwa ia sedang diawasi. Malam itu, ia tidak tidur. Matanya terus menatap ke arah gerbang, berharap sosok itu tidak kembali. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa gangguan ini baru saja dimulai. Malam-malam berikutnya terasa berat bagi Paraji. Ada sesuatu yang berubah. Suara-suara aneh mulai sering terdengar. Langkah kaki berat bergema di dalam rumah, seperti seseorang berjalan perlahan menuruni tangga kayu. Di pos penjaga, ia mendengar bunyi dari arah gerbang. Ketika ia memeriksa, gerbang itu bergerak perlahan, bergeser sendiri. Tidak ada angin, tapi bunyinya jelas. Ia menutup gerbang dengan cepat, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Bau aneh juga mulai muncul, kadang samar, kadang begitu menyengat. Bau itu seperti sesuatu yang terbakar, bercampur dengan aroma tajam seperti darah. Bau itu berasal dari arah rumah, membuat perutnya mual setiap kali menghirup udara. Ia mengunci gemboknya dengan cepat, lalu berdiri diam, memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Saat ia berbalik, hawa dingin menyentuh tengkuknya. Udara malam tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Tubuhnya terasa kaku, dan bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada yang menatapnya. Ia mengangkat pandangannya ke arah rumah besar, dan di sana, di balkon lantai 2, ia melihat sosok itu. Sosok besar berdiri diam. Tubuhnya gelap seperti bayangan. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Paraji. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Paraji tidak bisa berpikir. Kakinya langsung berlari ke arah pos penjaga. Ia menutup pintu pos dengan keras, mengunci rapat, lalu duduk di kursi dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Di luar, suasana kembali sunyi, tapi Paraji tahu malam itu ia tidak sendirian. Keesokan paginya, langit Jakarta tampak mendung. Pak Raji baru saja selesai menyapu halaman depan ketika ia melihat seorang pria tua berdiri di luar gerbang. Pakaiannya lusuh, wajahnya penuh kerut, dan matanya seperti menyimpan banyak rahasia. "Pak Raji ya?" Pria itu bertanya dengan suara serak. Pak Raji mengangguk, heran. "Bapak siapa ya?" "Saya Sumarjo, saudara jauh pemilik rumah ini," jawab pria itu. Wajahnya tampak cemas, dan ia terus melihat ke arah rumah. "Boleh saya masuk? Ada hal penting yang harus saya sampaikan." Di pos penjaga,
Pak Raji menuangkan segelas teh untuk pria itu. Namun, Sumarjo tampaknya tidak peduli. Ia hanya duduk diam, menatap rumah besar itu dengan ekspresi berat. "Kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" tanya Sumarjo. "Akhirnya, 5 bulan, Pak," jawab Pak Raji. "Tapi, terus terang, banyak keanehan yang saya alami." Sumarjo mengangguk, seolah sudah menduga. "Kamu tahu apa yang mereka lakukan di sini, kan?" Pak Raji menggeleng. "Maksud Bapak?" Sumarjo mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya menjadi lebih pelan. "Rumah ini bukan sekadar rumah. Pemiliknya dulu melakukan pesugihan. Mereka memanggil makhluk gaib untuk menjaga kekayaan mereka." Pak Raji tertegun. Tangannya yang memegang gelas teh mulai gemetar. "Makhluk gaib?" Sumarjo melanjutkan dengan nada serius. "Makhluk itu tinggal di sini. Tugasnya menjaga harta pemilik rumah. Itu sebabnya rumah ini selalu terasa aneh. Bahkan, setelah pemilik jarang datang, makhluk itu tetap tinggal. Dan kalau ada yang mengusik atau melanggar batas, dia tidak akan segan-segan menghukum." Pak Raji merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ingatannya langsung kembali ke sosok besar dengan mata merah di balkon. "Bapak serius?" tanyanya. Setengah berharap ini hanya lelucon, Sumarjo menatap langsung ke matanya. "Kamu pikir kenapa mereka butuh penjaga seperti kamu? Sementara rumah ini jarang didatangi. Mereka tidak peduli pencuri. Mereka hanya butuh seseorang untuk memastikan rumah ini tetap terlihat normal." Pak Raji duduk diam setelah Sumarjo pergi. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Malam-malam penuh suara langkah kaki. Pintu yang terbuka sendiri. Sosok di balkon, semua itu kini terasa lebih nyata. Namun, ia juga tahu ia tidak punya pilihan. Pekerjaan ini adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Ia harus tetap tinggal. Malam berikutnya, Pak Raji memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia tidak lagi masuk ke rumah saat malam. Sebisa mungkin, ia tetap berada di pos penjaga. Tapi ketakutannya semakin besar. Ia tahu ada sesuatu yang selalu mengawasi, dan ia hanya bisa berharap itu tidak mendekatinya. Malam itu, gelap lebih pekat dari biasanya. Awan tebal menutupi bulan, meninggalkan halaman rumah. Dalam bayangan hitam, Pak Raji duduk di pos penjaga, mencoba membaca buku kecil yang selalu ia bawa. Tapi suasana aneh tidak membiarkan pikirannya tenang. Lalu, tiba-tiba semua lampu rumah mati. Dari posnya, Pak Raji melihat kegelapan melahap rumah besar itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya ini hanya gangguan listrik biasa. Tapi, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Mungkin sekeringnya lagi. Gumamnya pelan, mencoba terdengar percaya diri. Meskipun tangan gemetarnya menggenggam senter kecil. Pak Raji berjalan ke arah rumah. Suara langkah kakinya terdengar jelas di jalan setapak yang sunyi. Ia membuka pintu samping yang mengarah ke ruangan belakang. Bau lembab langsung menyambutnya. "Sekring, cuma sekring," bisiknya pada dirinya sendiri. Di dalam, suasana semakin mencekam. Lorong menuju panel listrik gelap gulita, hanya diterangi cahaya kecil dari senternya. Namun, ketika ia melangkah lebih dalam, suara itu mulai terdengar. Pak Raji berhenti. Suara itu seperti napas berat, dalam, dan lambat. Dia menoleh, tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri. Napas itu jelas, dekat sekali, seolah-olah seseorang berdiri di belakangnya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter ke arah pintu belakang. Saat itu, ia melihatnya. Sosok besar berdiri di sana. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya gelap dan berkilau seperti permukaan logam. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Pak Raji. Pak Raji membeku. Sosok itu tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu mengintimidasi. Rasanya udara di ruangan itu mendadak menjadi berat, seperti
Tidak ada cukup oksigen untuk bernapas. Senter di tangan Pak Raji hampir terjatuh. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti tertancap di lantai. Sosok itu tetap diam, berdiri tegak di depan pintu, seperti penjaga gerbang yang tidak bisa diganggu. Akhirnya, naluri bertahan hidup mengambil alih. Pak Raji memutar tubuhnya dan berlari sekuat tenaga keluar rumah. Saat sampai di pos penjaga, ia menutup pintu dan mengunci diri di dalam. Napasnya terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Ia duduk di kursi tua, tubuhnya gemetar. Namun, meskipun sosok itu tidak mengejar, Pak Raji merasa sesuatu tetap mengawasinya dari kejauhan. Mata merah itu tidak akan ia lupakan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di sana, memeluk lutut, mencoba menenangkan dirinya dari pengalaman paling menakutkan yang pernah ia alami. Keesokan harinya, Pak Raji sudah memutuskan ia tidak bisa bertahan lagi. Hari-hari yang penuh ketakutan dan gangguan sudah cukup. Dengan tangan gemetar, ia mengemas barang-barangnya di dalam kamar kecil pos penjaga. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan tubuhnya untuk pergi. Ia menatap sekeliling pos yang sunyi. "Aku tak bisa lagi," gumamnya. Semua yang ia rasakan hanya ketakutan dan kegelisahan. Pak Raji tidak memberitahu siapapun. Ia tidak merasa perlu. Pemilik rumah tidak pernah peduli, hanya menitipkan kunci dan menghilang. Hari ini, ia memutuskan untuk pergi dan mencari pekerjaan lain, jauh dari tempat ini. Namun, saat ia hendak melangkah keluar, matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya ke arah rumah besar itu. Ia berhenti sejenak dan menoleh. Di balik gerbang besar, berdiri sosok itu. Sosok besar yang gelap, berdiri diam, menatap Pak Raji dengan mata merahnya yang menyala. Bayangannya begitu jelas, begitu nyata. Pak Raji merasakan hawa dingin merayap sepanjang tubuhnya. Tanpa sadar, ia melangkah mundur, lalu berbalik dan berjalan cepat menuju jalan keluar. Namun, saat ia sudah beberapa langkah, suara berat itu terdengar lagi. "Jangan pernah kembali." Suara itu datang dari belakangnya, serak dan dalam, seakan bergetar di tulang-tulangnya. Pak Raji tidak berani menoleh lagi. Ia hanya terus berjalan, melangkah lebih cepat, melupakan semua yang terjadi di rumah itu.